praktek coaching dengan rekan guru di TK Mutiara Bogor. Coaching memiliki arti sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Baik, saya akan memperkenalkan adapun peran dalam praktek proses coaching yang akan dilaksanakan di TK Mutiara Bogor, yaitu saya sendiri Nia Kurniati sebagai coach, lalu ada rekan guru Ibu Nini Hastuti sebagai coachee, dan pengajar praktik Ibu Anissa Nuruldiani sebagai pengamat. Adapun kasusnya yaitu sebagai berikut. Seorang guru ingin sekali meningkatkan keprofesionalismenya dalam mendidik. Beliau ingin sekali untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu kuliah. Namun, guru tersebut merasa tidak ada dukungan, baik itu dari suami, kepala sekolah, dan rekan-rekan guru lainnya untuk melanjutkan kuliah. Bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Yuk kita saksikan bersama proses coachingnya. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nia. Apa kabar, Bu Nia? Alhamdulillah sehat Bu Tuti. Bu Tuti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, puasanya juga lancar. Semoga kita sehat semua ya, Bu Nia. Alhamdulillah, iya, amin. Bu Tuti, maaf ya, saya jadi mengundang Ibu Tuti untuk hadir di link Zoom saya. Iya, nggak apa-apa, Bu Nia. Ada apa nih, Bu Nia? Bu Nia sampai mengundang saya di link Zoom. Gini loh Bu Tuti, kemarin ya, pas mau pulang sekolah, saya lihat Bu Tuti ngelamun di halaman sekolah. Kenapa sih Bu Tuti? Ayo coba ceritakan. Kenapa, apa yang membuat Bu Tuti jadi ngelamun? Bener nih, Bu Nia mau mendengarkan saya. Bener atuh Bu, buktinya saya membuatkan link ini supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai gitu. Bu Nia mah tahu aja. Begini Bu Nia, saya memang lagi butuh seseorang untuk mengobrol dan membicarakan masalah yang sedang saya hadapi ini. Makasih loh Bu Nia sebelumnya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Dan apa yang ingin Ibu capai dari obrolan kita ini? Gini loh Bu Nia, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Terus ada lagi Bu? Iya sih Bu, ada lagi. Sebenarnya saya ada sedikit masalah nih. Jadi menurut Ibu kira-kira apa nih masalah Ibu yang Ibu hadapi? Dan kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu tersebut? Baik Bu, sebenarnya sih saya agak sedikit malu ya menceritakan masalah saya ini. Tapi kalau saya nggak cerita, saya akan merasa melamun terus, merasa tidak nyaman, gelisah. Saya juga jadi malu jadinya Bu Nia kalau saya cerita ke Bu Nia. Ih, nggak usah malu, ayo Bu cerita aja. Gini loh Bu Nia, saya sebenarnya pengen kuliah, pengen pinter kayak guru-guru yang lain gitu. Tapi saya takut tidak mendapatkan dukungan dari suami, dari kepala sekolah, dari guru-guru yang lain gitu loh. Oh gitu. Kalau terus apa nih yang membuat Bu Tuti yakin kalau Bu Tuti itu tidak akan mendapat dukungan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan guru, dan suami? Gini loh Bu Nia, kemarin tuh di halaman sekolah itu saya ngelamun, seandainya saya kuliah, pasti saya akan banyak meninggalkan kelas, banyak
akan banyak tugas-tugas gitu kan. Saya harus bisa membagi waktu antara tugas kuliah dan tugas mengajar. Dan juga kalau saya kuliah juga takut suami tidak mendukung karena kan pasti waktu saya akan terbagi-bagi. Sementara saya kan harus mengurus pekerjaan di rumah juga gitu loh. Oh, jadi gitu. Terus apakah Ibu sudah mengutarakan keinginan Ibu ini kepada suami, kepada kepala sekolah, dan rekan-rekan guru? Belum sih, makanya saya melamun terus gitu karena saya belum mengungkapkannya kepada siapa-siapa gitu. Saya belum cerita, saya takut saya tidak mendapat dukungan untuk kuliah. Oh gitu. Nah sekarang mah udah jelas sih sebenarnya bahwa faktanya Bu Tuti hanya berprasangka saja bahwa Bu Tuti itu tidak akan mendapat dukungan, ya kan? Padahal kan belum tentu Bu. Coba deh Ibu utarakan dulu. Iya sih, benar juga sih Bunia. Berarti kira-kira apa nih yang akan Bu Tuti lakukan ke depannya untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Mungkin yang pertama saya akan menghilangkan prasangka-prasangka tadi ya Bu. Karena tadi kan saya melamun gitu, takut, rasa khawatir. Sepertinya saya harus menghilangkan rasa khawatir dan prasangka negatif itu ya Bu. Saya harus membicarakannya ini keinginan saya kepada suami saya gitu. Nah, itu sudah bagus, Bu. Terus selanjutnya kira-kira apa lagi nih yang akan Ibu Tuti lakukan? Nah, kalau saya sudah bicara kepada suami dan mendapat dukungan dari suami, selanjutnya saya membicarakan hal ini kepada kepala sekolah dan kepada rekan-rekan guru yang lainnya gitu. Dan saya meminta maaf kepada mereka karena saya udah berprasangka buruk kepada mereka gitu Bunia. Oke. Kalau begitu saya yakin nih pasti Bu Tuti bisa. Semangat Bu Tuti. Baik Bunia, terima kasih ya Bunia. Perasaan saya sekarang menjadi lebih lega gitu karena masalah saya sudah ungkapkan kepada Bunia gitu. Ada yang mau mendengarkan gitu. Saya mudah-mudahan saya mendapatkan dukungan untuk bisa kuliah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan selalu mendukung Ibu, Bu, karena di mata saya Ibu Tuti itu guru yang berbakat. Ibu Nia bisa aja, saya jadi malu Bu. Saya mah apa atuh? Nggak usah malu atuh Bu. Lalu nih Bu Tuti, kira-kira apa lagi nih yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Nah, gini Bu Nia, kebetulan besok suami saya libur. Jadi saya mau ngobrol sama suami tentang keinginan saya ini. Saya akan mengungkapkan kepada suami bahwa saya ingin kuliah. Mudah-mudahan suami saya mendukung untuk saya bisa kuliah gitu. Nah gitu dong. Lalu siapa lagi nih yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu ini? Ya tentunya Bu Nia dong. Saya kan udah cerita nih. Bu Nia udah memberikan solusi kepada saya. Saya harus banyak belajar dari Bu Nia. Gimana membagi waktu untuk kuliah. Terus apa aja yang harus disiapkan. Terutama untuk mendaftar kuliah Bu Nia. Saya kan belum tahu nih cara mendaftar untuk kuliah. Saya minta bantuan Bu Nia untuk bisa membantu saya mendaftar kuliah. Oh gitu, siap Bu, saya pasti akan mendukung dan saya pasti akan membantu Ibu nanti untuk mendaftar kuliah ya. Semangat ya Bu, sekali lagi. Iya baik Bu Nia, insya Allah saya semangat. Terima kasih ya Bu Nia sudah menemukan solusi buat saya. Terima kasih banyak sekali, saya senang jadinya, saya nggak akan ngelamun lagi. Iyalah, sama-sama Bu Tuti, Alhamdulillah kalau Bu Tuti sudah menemukan solusi atas permasalahannya Ibu. Jadi jangan melamun lagi ya Bu, tetap semangat terus dan harus terus belajar. Iya deh Bu Nia, semangat. Insya Allah saya semangat. Terima kasih ya. Iya sama-sama. Bu Tuti sudah dulu ya. Saya sepertinya harus membeli sayur dulu untuk persiapan buka puasa. Oh iya mangga, saya juga setelah ini ada kegiatan Bu Nia. Terima kasih ya Bu Nia. Sampai jumpa besok di sekolah. Oke, Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu kegiatan selanjutnya yaitu refleksi dari coach dan coachee. Bu Tuti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tuti, ini adalah proses coaching di mana coachee akan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, kalau menurut Bu Tuti ini kira-kira proses coaching ini baik tidak ya kita lakukan di TK Mutiara? Baik Bu Nia, karena saya udah merasakan sendiri. Berarti teman kita membuka pertanyaan untuk kita menemukan solusi, gitu. Tadi kan saya melamun sendiri, tidak bisa apa gitu yang harus saya lakukan. Tapi ketika Bu Nia mengungkapkan apa yang saya lamunkan, akhirnya saya kan bisa mengungkapkan dan mencari solusinya sendiri. Kalau menurut saya ini sangat bagus Bu Nia untuk dikembangkan di TK kita gitu, buat anak-anak dan rekan-rekan guru-guru di sini. Iya Bu Tuti, betul banget nih. Saya juga merasakan hal yang sama. Apalagi proses coaching ini harus kita lakukan juga, kita terapkan juga pada peserta didik di sekolah. Karena kan biasanya ya yang kita lakukan yaitu memberikan solusi untuk anak-anak. Nah, tapi kalau di coaching ini anak-anak yang harus mendapatkan solusi atas permasalahannya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjalankan ini semua ya Bu ya. Supaya lingkungan kita menjadi terciptanya lingkungan budaya positif di lingkungan sekolah. Iya, siap Bu Nia. Saya siap membantu dan saya sudah merasakan apa yang telah disampaikan Bu Nia. Saya siap membantu dan siap mengaplikasikannya kepada anak-anak dan teman-teman. Amin. Semangat untuk kita semua. Kita sama-sama belajar ya Bu. Iya, siap. Semangat. Ya. Terima kasih ya Bu Tuti. Sama-sama Bu Nia. Baik, selanjutnya untuk pengamatan atau observasi yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa Donuldiani kepada Ibu Nisa. Mangga Bu, persilakan. Terima kasih Bu Nia, suara saya terdengar. Alhamdulillah Bu, terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nia, Ibu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf suaranya menghilang lagi barusan. Terdengar sekarang Ibu? Nah, sepertinya harus dekat Bu baru terdengar. Nggak pakai headset sih ini. Ya, mangga. Atau ya begini aja ya. Ya, mangga. Ibu dan Ibu Nia dan Ibu Tuti, Masya Allah sekali ya. Jadi memang sistem coaching ini merupakan sistem pendekatan rekan sejawat yang efektif. Kebetulan memang ini kan untuk pemenuhan tugas dan saya menyampingkan terkait masih ada sedikit terlihat textbook gitu ya. Kalau itu saya kesampingkan lah ya. Karena yang saya lihat di sini kan esensinya sama konten yang Ibu sampaikan, saling menyapa dan saling bersinggungan katanya itu yang saya perhatikan. Yang pertama memang benar kalau coaching itu menghantarkan ya prinsipnya, menghantarkan coachee untuk ke suatu tempat atau ke satu tujuan yang ingin dia capai gitu. Nah, si coach ini fungsinya bukan seorang yang menemukan solusi, bukan seorang yang jadi pengarah yang diktator gitu, bukan. Justru solusinya itu muncul dari coachee-nya sendiri. Di akhir refleksi dunia sama Ibu Tuti sampaikan tadi memang benar, jadi kita juga merefleksi diri jadinya ya. Selama ini justru kita seringnya kasih solusi perintah ke anak-anak, kasih tugas-tugas yang sebetulnya belum tentu juga itu harapan mereka. Nah, proses coaching inilah yang membuka pikiran kita bahwa ternyata anak-anak juga manusia yang punya keputusan. Anak-anak juga kan manusia ya, pasti mereka punya keputusan juga di dalam pikirannya walaupun tidak terungkap. Nah, proses coaching ini merupakan proses yang efektif ya untuk kita menggali potensi anak, menggali kemampuan anak untuk bisa menemukan solusi
solusi dia sendiri. Nah, dari proses coaching yang dilakukan oleh Bu Nia dan Bu Tuti tadi, alurnya sudah pas. Pertama ada pembukaannya ya, jelas ya, tidak langsung ke tujuannya, istilahnya ada basa-basinya dulu lah ya gitu. Keduanya ada juga ungkapan kesiapan dari coach dan ungkapan kesediaan, kan beda ya. Kesiapannya dari coach bahwa coach itu sudah siap untuk mendengarkan, dan dari coachingnya sudah sedia untuk menyampaikan isi hatinya gitu kan. Karena di proses coaching itu perlu tuh tahap kesediaan, karena coach tidak bisa memaksakan coach kalau memang coachnya tidak mau bercerita. Jadi jangan juga memaksakan gitu. Tadi sudah ada proses itu, sudah baik. Lalu selanjutnya di tengah tadi ada proses ada pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nia yang menggali terus masalah dari Bu Tuti. Dan itu memang benar. Jadi apa yang ditanyakan coach itu harus continue ya, jadi kontinuitasnya itu nyambung dari pertanyaan sebelumnya ke pertanyaan selanjutnya, nggak lompat-lompat. Itu sudah terterapkan di situ tadi. Nah, sampai di akhir tadi ada Bu Tuti menyampaikan solusi ya, solusi yang Bu Tuti sendiri akan lakukan. Terus apa sih selanjutnya aksinya? Hanya ada pertanyaan yang sepertinya esensinya tadi masih sama. Jadi dia menanyakan apa yang akan dilakukan, lalu selanjutnya apalagi yang akan dilakukan gitu. Walaupun jawabannya sebetulnya sudah benar. Yang pertama kan tadi Bu Tuti bilang akan menyampaikan kepada suami, rekan guru. Nah, di pertanyaan selanjutnya lebih spesifik lagi ya. Kata Bu Tuti, kebetulan besok suami saya pulang, jadi besok saya mau menyampaikan suami saya dulu, baru ke gurunya gitu. Jadi yang saya tangkap pertanyaan Bu Nia maksudnya yang kedua itu ingin menanyakan eksekusinya apa nih Bu Tuti setelah ini, step by stepnya gitu ya. Nah, jadi dibedakan pertanyaan yang pertama antara pertanyaan yang menyampaikan apa yang akan Ibu lakukan dengan aksi apa yang akan Ibu lakukan setelah ini. Langkah-langkahnya apa dulu nih Bu yang mau Ibu lakukan setelah ini. Nah, setelah suami apalagi Bu. Jadi ada tahapan membimbingnya di situ. Sedangkan yang tadi Bu Nia tanya, pertanyaannya kesannya masih sama. Apa yang akan Ibu lakukan, terus ditanyakan lagi setelah ini apa yang akan Ibu lakukan. Padahal jawabannya beda. Sebetulnya sama, cuman yang pertama masih umum. Saya akan mengatakan ke semuanya, ke semua pihak gitu ya, kata Bu Tuti tadi. Nah, jawaban yang keduanya spesifik ke langkahnya, gitu, ke sintaksnya. Nah, di situ mungkin itu aja sih yang miss, tapi kalau memang yang tidak terlalu mengamati, memang tugas saya kan mengamati ya, jadi mungkin itu kelihatan. Tapi kalau yang sekilas hanya mendengarkan itu sudah oke gitu. Begitu Ibu Nia dan Bu Tuti, mudah-mudahan bisa jadi refleksi sama-sama juga ya. Terima kasih juga sudah kasih pengalaman proses coaching yang baru buat saya. Begitu Bu Nia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa atas segala arahan dan masukannya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memperbaiki ini ya Bu, karena jujur aja dalam menentukan pertanyaan itu cukup agak sulit juga ya Bu ya gitu. Karena memang katanya pertanyaan itu dibuat yang menjadi masalah buat bersama itu adalah menentukan pertanyaan gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa belajar nih untuk terus menggali tentang membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuka ya, pertanyaan yang asertif gitu Bu. Terima kasih Bu Nisa sekali lagi atas waktu dan segala masukan dan arahannya kepada saya dan rekan guru saya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di TK Mutiara ya Bu Tuti. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih bisa. Sama-sama Bu Tuti, terima kasih.
Demikianlah proses coaching di TK Mutiara Bogor. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.